Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Zakia. Saya perwakilan dari kelas biologi B NIM 18142130. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem model untuk studi efek kromosom, seks pada saraf, dan sifat perilaku dimorfik seksual. Nah, saya lanjut. Baiklah, jadi struktur neuroanatomis yang dimorfik akhir di septrum hipotalamus dan sumsum tulang belakang lumbal, sebagian besar itu fenotip dimorfiknya itu seksual berkolerasi dengan keberadaan ovarium atau testis, dan oleh karena itu mencerminkan keluarnya hormon gonad. Nah, ini bagaimanapun bahwa sebuah tikus jantan dan betina dengan kromosom seks XY lebih maskulin daripada tikus XX, dan kepadatan serat imunoreaktif dan vasopreon di septum lateral. Lanjut. Nah, jadi embrio ini berkembang lebih cepat dari embrio betina sebelum diferensial gonad. Jadi gen terkait X dan Y ini berkontribusi terhadap perbedaan jenis kelamin pada walabi tamar. Beberapa struktur itu dimorfik seksual, nah seperti kantong dan skrotum. Nah, jadi neuron ini yang dipisahkan dari otak tikus jantan dan betina embrionik yang dibiarkan dalam kondisi yang sama namun tumbuh secara dimorfik seksual. Lanjut, jadi banyak gen terkait yang diekspresikan secara berbeda pada pria dan wanita. Jadi mengekspresikan lebih banyak alel fotopigmen itu terkait X daripada jantan yang menghasilkan perbedaan jenis kelamin dan fotosintesitas retina. Lanjut, jadi tes kawin maskulinnya itu mulai 3 minggu setelah gonadektomi. Setiap tikus itu diuji untuk perilaku seksual maskulin mulai dari 2-3 jam setelah dimulainya siklus gelap sesuai dengan prosedur Wersinger dan Risman. Nah, singkatnya itu pengujian ini dilakukan dalam gelap di kandang kaca bening 18-38 cm. Jadi tes ini berlangsung selama 30 menit atau sampai hewan uji ini mengalami ejakulasi. Jadi jika pasangan terlibat dalam pemasangan pada akhir 30 menit, pengujian ini dilanjutkan sampai hewan uji ejakulasi atau pasangan berhenti berinteraksi selama 5 menit. Jadi selama pengujian ini latensi dan jumlah dari setiap percobaan mount dan mount dengan dorongan, mount dengan intromisi dan ejakulasi dicatat seperti jumlah dorongan dan intromisi per mount. Nah, jadi tes eksplorasi sosialnya itu diuji selama 1 minggu setelah tes perilaku selama 2-3 jam. Nah, lanjut. Jadi jumlah kunjungan ke setiap hewan stimulus itu jumlahnya itu totalnya itu dihabiskan dengan hewan stimulus itu setiap hewan stimulus dicatat. Tes eksplorasinya ini sosial peka terhadap pemrosesan pusat rangsangan sosial, tetapi juga untuk perbedaan individu dalam pemrosesan sensorik dasar, misalnya dalam sensitivitas penciuman. Nah, jadi koleksi jaringannya, nah pada akhir ujian perilaku mencit ini dianestesi dengan natrium pentobarbital, darah dikumpulkan untuk testosteron. Nah, jadi tikus ini diberi perfusi singkat dengan saline 0,9%. Nah, jadi otak yang diblok itu menjadi irisan melintang setebal 2-4 mm. Bisa dilihat ya. Lanjut. Nah, jadi efek kromosom seks dapat berasal dari sejumlah mekanisme genetik yang berbeda. Yang pertama itu gen Y dikodekan pada daerah non-rekombinasi dari Y. Nah, mungkin maskulinisasi ini sifat atau menghambat perkembangannya itu feminin. Nah, jadi seri dari 6 gen terkait Y lainnya dilaporkan diekspresikan dalam otak tikus. Jadi efek kromosom seksnya itu tidak dapat dikaitkan dengan tindakan seri, namun karena seri hadir sebagai transgen dalam genom kedua XY seri dan X seri laki-laki dan tidak ada di kelompok perempuan.
Jadi, dosis ganda dari satu atau lebih gen X ini dapat menghambat perkembangan maskulin atau mendorong perkembangan sifat feminin pada tikus XX meskipun sebagian besar gennya itu X. Nah, jadi pada tikus ini dibandingkan dengan tikus XX dan tikus XY. Nah, seperti yang telah didokumentasikan itu bahwa untuk beberapa gen X itu, kromosom X itu tampaknya memiliki jumlah gen yang sangat tinggi yang terlibat dalam fungsi spesifik otak yang dapat berkontribusi pada efek kromosom seks yang diamati. Jadi efek induk asalnya itu pencetak ibu dan ayahnya itu dapat mengaktifkan atau menonaktifkan gen kromosom X secara berbeda pada kromosom X yang diturunkan dari ibu dan ayah. Nah, setelah memperkenalkan sistem model yang kuat untuk memeriksa efek terpisah dan interaktif dari kromosom seks dan seks gonad itu pada fenotip dimorfik seksual, bisa dibaca ya. Nah, meskipun dari hasil saat ini menunjukkan bahwa setidaknya satu dimorfisme itu seksual dalam otak tikus itu dipengaruhi oleh komplement gen kromosom seks. Jadi hasilnya itu juga sesuai dengan jaringan bukti yang kuat yang telah membuktikan peran dominan steroid, gonad, dan induksi seks. Jadi perbedaan otak dan perilaku itu sangat nampak. Nah, baiklah. Terima kasih. Mungkin itu saja yang saya bisa dapat sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.